Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Jihad yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita pada tafsir Ibnu Katsir di firman Allah surah Al-Baqarah ayat 155 nggih. 155 sampai dengan 157 insyaallah. Oh, 158 sekarang. Nggih, Bu. Oh, 158. Berarti saya salah. Nggih, pun. 158. Nggih, matur nuwun diingatkan. Kalau Ibu nyatetnya rajin ya, Ibu. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Innas safa, sesungguhnya Safa, wal marwata dan Marwa, nama bukit, min sya'airillah, termasuk syiar-syiarnya Allah, merupakan sebagian dari syiar agama Allah.
Syiar itu dari kata syu'ur, artinya merasa. Jadi orang kalau ngelihat Bukit Sofa, Bukit Marwah, ingat Allah. Itu namanya syiar-syiarnya Allah. Jadi syiar itu dari kata syu'ur. Maka kalau kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, sehingga orang kalau melihat kita ingat Allah, berarti kita telah melakukan syiar Islam. Jadi syiar Islam itu bukan siaran, itu bukan. Syiar Islam itu adalah kita beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan yang buat orang itu ingat Allah. Itu namanya syiar. Nah, termasuk pengajian ini. Nah, pengajian ini kan membuat kita ingat Allah. Namanya syiar namanya. Dia kata syu'ur. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, yaitu Safa dan Marwah. Kalau umroh itu paketnya memang cuman ngambil mikot, terus kemudian berihram, kemudian tawaf, setelah itu sa'i, tahallul, selesai udah. Kalau mau dirinci, ambil mikotnya di mana dulu? Kalau dari Madinah ya di Bir Ali. Kalau di atas pesawat biasanya di Yalamlam biasanya. Kalau dari dalam kota Mekah, kalau nggak di Hudaybiyah, di Ji'ronah, Tan'im, terserah di mana. Itu ngambil mikot, permulaan start, ngambil niat umroh dan sekaligus ihram nanti, niat umroh dan ihram sekaligus. Labbaik Allahumma umrotan, niat umroh. Kalau laki-laki harus sudah berpakaian ihram setelah ngambil mikot itu. Jadi dari sebelumnya udah pakai duluan. Nah, kalau di pesawat, saran saya naik pesawat bagian bawah sudah kain ihram. Nanti begitu pesawat tinggal buka bajunya, buka kaosnya, sama melorotin sempaknya. Ya, terus baru pakai kain ihram yang bagian atasnya. Kalau di Saudi ada tulisannya itu yang lam-lam, ambil mikot, labbaik Allahumma umratan. Setelah itu bergerak menuju ke kota Mekah. Aktivitas pertama adalah tawaf. Ini tawaf umroh ini. Nah, terus setelah tawaf, kalau mau rinciannya, menuju ke makam Ibrahim, sholat sunnah 2 rakaat. Terus kalau mau minum zam-zam silakan minum dulu, baru bergerak menuju ke Mas'a, tempat sa'i, Safa Marwah. Naik Bukit Safa, menghadap ke arah kiblat, berdoa dulu. Itu tempat yang mustajabah. Naik ke Marwah, berdoa lagi, terus gitu aja sampai 7 kali. Selesainya di Marwah. Kalau selesai di Safa ada kemungkinan kurang atau kelebihan. Itu kalau di Safa berhentinya. Yang betul berhentinya di Marwah. Nah, baru tahallul. Laki-laki botak lebih baik, cukur pendek baik, cukur beberapa helai rambut pun tidak ada masalah. Kalau untuk perempuan cukup memotong beberapa helai rambut, minimal 3 kalau nggak salah ya, minimal 3 helai rambut yang dipotong minimal. Ya lebih banyak, insya Allah nggak akan 3 pas sih, rata-rata sih lebih lah yang dipotong. Tahallul udah selesai. Kalau haji ada sa'i umroh. Sa'i umroh
Yang pertama umroh haji ya, umrohnya haji. Biasanya bersamaan dengan tawaf qudum itu. Kan kalau jenengan langsung Mekah itu tawaf qudum biasanya. Tawaf qudum itu sekaligus tawaf umroh itu. Setelah itu baru sa'i. Setelah sa'i tahallul. Nanti menjelang Arafah atau Tarwiyah ambil ihram haji. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, setelah itu bergerak menuju ke Mina untuk Tarwiyah. Setelah Tarwiyah subuhnya bergerak menuju ke Arafah. Zuhur mulai kegiatan Arafah sampai maghrib bergerak ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah terserah mau tawaf ifadah dulu boleh. Tawaf ifadah biasanya sekaligus sa'i haji. Nah, ada sa'i haji. Jadi ada sa'i umroh, ada sa'i haji. Biasanya setelah tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah sa'i. Kalau sa'i dulu boleh, tidak apa-apa. Cuman tidak biasa. Orang biasanya tawaf dulu baru sa'i. Andaikan sa'i dulu boleh, tidak apa-apa. Sa'i baru tawaf ifadah boleh, tidak apa-apa. Karena memang itu sa'i haji. Bukan kayak urutan umroh itu, bukan. Nah, baru tahallul awal setelah itu. Begitu tahallul awal, setelah itu langsung bergerak, sudah boleh pakai pakaian biasa begini. Baru bergerak menuju ke Mina untuk mabit di Mina. Mabit di Mina itu 3 hari atau 2 hari boleh. Jadi pertama, kedua, ketiga atau 4 hari ya. Jadi kalau nafar awal berarti 2 hari. Kalau nafar sani berarti 3 hari. Itu seperti itu. Cuman kalau yang 3 hari itu, hari ketiga itu sebelum maghrib sudah harus keluar dari Mina. Kalau maghrib masih di Mina, wajib melanjutkan sehari lagi. Itu nafar sani namanya. Baru setelah itu namanya tahallul sani. Kalau udah tahallul sani, boleh kumpul dengan istri sudah. Nah, itu seperti itu. Dan ini sa'i ini ibadah menapak tilasi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika Ibunda Hajar alaihissalam, putranya Ismail alaihissalam nangis. Kenapa kok nangis? Kehausan. Kenapa kok kehausan? Karena diletakkan di sebuah lembah. Yang lembah itu namanya Bakkah. Nah, Bakkah itu diantara artinya itu buka, artinya nangis. Karena siapapun yang tinggal di situ dia pasti nangis itu. Jadi siapapun yang tinggal di situ pasti nangis, pasti. Gimana nggak nangis? Padang berbatu, nggak ada air. Persediaan air yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sudah habis. Asinya juga sudah habis. Putranya nangis. Siti Hajar tahu di situ nggak ada air, tahu beliau. Padang berbatu. Beliau juga nggak mungkin gali sumur, perempuan padang berbatu lagi, tidak mungkin. Tapi akidahnya mengatakan saya harus berusaha. Nah, berusaha itu bahasa Arabnya sa'i itu, sa'yun itu. Jadi sa'i itu artinya usaha. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad Nabi bersabda, kataballahu alaikumus sa'ya fas'au. Allah wajibkan kalian untuk berusaha, maka berusahalah. Jadi kita ini diperintah untuk berusaha. Sa'i itu ngambil spiritnya Ibunda Hajar alaihissalam. Larinya tadi Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa. Pertanyaannya, dapat nggak air di Sofa? Enggak. Dapat air di Marwah? Enggak dapat juga. Tapi dapat air, dapat. Hadis Bukhari, di dekat Hajar Aswad
di bekas jejakan kaki Nabi Ismail yang digali oleh malaikat Jibril. Nah, yang airnya bisa kita nikmati sampai sekarang. Namanya al-ma'u Zamzam, air Zamzam. Itu barokahnya perjuangan seorang ibu yang bernama Siti Hajar alaihissalam. Maka belajar dari beliau, kita hendaklah berusaha. Walaupun usaha itu tidak merubah takdir sebenarnya. Usaha itu tidak merubah takdir. Usaha itu hanya semata-mata kita mentaati perintah Allah. Loh Ustaz, ada ayat yang mengatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak merubah apa saja pada satu kaum itu hingga kaum itu berusaha merubahnya. Pertanyaannya, kata Ustaz tadi, usaha tidak merubah takdir. Ya, saya balik nanya, di ayat itu yang merubah takdir usaha apa Allah? Allah, bukan usaha. Artinya sudah berusaha saja. Soal takdir itu urusan Allah. Allah berkuasa merubah takdir, berkuasa, dan itu mudah bagi Allah. Tapi tugas kita adalah berusaha. Makanya di dalam Islam itu kalau kita bicara soal takdir itu harus dari dua sisi. Yang pertama dari sisi Allahnya kepada kita. Yang kedua dari sisi kitanya kepada Allah. Saya gini aja deh. Kuping itu sakit kalau lama-lama. Gini aja lah. Jadi yang pertama kalau yang kita lihat kalau bicara takdir itu Allahnya kepada kita, kitanya kepada Allah. Kalau Allahnya kepada kita, kita yakini bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Udah tenang kita. Tapi kalau dari sisi kitanya kepada Allah, tugas dari Allah untuk kita apa? Itu fokus kita. Kalau soal takdir terserah Allah, itu urusan Allah. Tapi urusan kita adalah tugas saya apa? Oh, Allah suruh kita berdoa, kita berdoa. Allah suruh kita berusaha, kita berusaha. Allah suruh kita tawakal, kita tawakal. Allah suruh kita sedekah, kita sedekah. Pokoknya Allah suruh apa, ya nurut aja. Selebihnya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Urwah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Urwah berkata, aku bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, apakah kamu tahu maksud firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah? Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Semoga Allah mudahkan kita berhaji dan berumrah. Amin. Allahumma bersama orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Amin. Allahumma amin. Aku berkata, yang artinya demi Allah, tidak ada masalah bagi siapapun untuk tidak melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, alangkah buruk apa yang kamu katakan wahai anak saudaraku. Gak gitu pemahamannya, Jom. Jika seandainya ayat itu seperti apa yang telah kamu takwilkan, artikan, maka mestinya dia tidak ada dosa baginya untuk tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Akan tetapi sesungguhnya ayat tersebut diturunkan karena dahulu orang-orang Ansar sebelum masuk Islam mereka berihram untuk mengagungkan Manat, nama patung jahiliyah di Mekah yang dahulu biasa mereka sembah di Mushallal. Dahulu orang yang berihram untuk mengagungkannya, maka dia akan merasa kesulitan
harus melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami merasa kesulitan untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah di masa jahiliyah." Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam SAW menyunahkan untuk melaksanakan sa'i antara keduanya, sehingga tidak pantas bagi seorang pun untuk meninggalkan pelaksanaan sa'i antara keduanya. Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah juga meriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, saya mau terangkan dulu nih. Dulu itu nggak cuman Safa Marwah sebenarnya, Ka'bah pun bercampur kesyirikan saat itu. Saya ulang ya, nggak cuma Safa Marwah, bahkan Ka'bah pun itu bercampur kesyirikan saat itu. Ka'bah pun. Nah, ketika Fathu Mekah, patung-patung itu dihilangkan, dihancurkan, dihilangkan pas Fathu Mekah. Nah, beberapa para sahabat ketika mau sa'i keingetan zaman jahiliyah dulu. Bahwa di situ itu pernah ada banyak patung gitu loh. Sehingga kalau mereka mau sa'i di situ itu kesannya kok kayak masih ngelilingi patung-patung gitu rasanya itu. Kayak nggak enak gimana gitu. Maka Nabi mengatakan okamakol tetap harus dilaksanakan sa'i itu. Dan itu tidak ada masalah. Walaupun dulu pernah bercampur dengan kesyirikan. Nah, ini banyak nilai yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Apa di antaranya? Satu saat saya ngobrol dengan seorang ustadz. Ketika ada sebuah pengajian, yang dalam pengajian itu ternyata bercampur dengan sesuatu yang nggak bener. Kadang orang ngaji yang sambil ngerasani tetangganya, kadang ngaji sambil pamer hartanya, kadang ngaji ya masih pokoknya bercampur dengan yang nggak bener lah masih. Atau acara reuni keluarga yang kadang masih bercampur dengan kebatilan. Namanya manusia kan kadang wonten mawon nggih. Nah, saya ngomong sama ustadz itu, kan beliau kekeh mengatakan tidak boleh. Kalau bercampur kebatilan itu tidak boleh. Saya sampaikan gini, ustadz, saya bilang gitu. Kalau ada nasi kecampur kerikil, yang dibuang itu nasi dan kerikilnya apa kerikilnya aja? Jenengan makan nasi, ada kerikilnya, yang dibuang itu nasi sama kerikilnya apa kerikilnya aja? Nah, sama dengan itu pengajian. Jadi pengajian dan lain-lain itu kan bagus. Bahwa kadang yang ngaji itu masih menggunjing orang lain, kadang masih bercampur kebatilan lah macam-macam. Nah, ya itunya yang dibuang, jangan pengajian yang dibuang. Jangan silaturahim keluarganya yang dibuang. Jangan reunian keluarganya yang dibuang, jangan. Ajang silaturahim, reunian, pengajiannya teruskan. Yang dibuang yang nggak benernya, jangan semuanya dibuang. Saya ngomong gitu saat itu. Ada ustadz yang ngomong gini, oh enggak, itu bukan sama dengan nasi kecampur kerikil, kata dia. Itu seperti kolak kecampur tai kucing, kata dia gitu. Jadi kalau ada pengajian campur kemungkaran kayak gitu, itu buang semuanya itu, kata dia. Karena itu seperti kolak kecampuran tai kucing, kata dia gitu. Ngomong gitu beliau. Saya jawab, akhirnya saya jawab, oh enggak, analogi saya lebih tepat, saya bilang gitu.
Daripada analogi Anda, analogi saya lebih tepat. Saya buktikan ya, saya buktikan. Saya ngutip ayat ini. Dulu Safa Marwah itu penuh dengan berhala. Bahkan Ka'bah pun penuh dengan berhala. Artinya di Ka'bah dan di Safa Marwah itu pernah ada satu masa di mana bercampur dengan kesyirikan. Syirik itu nggak cuma batil, mbahnya batil syirik itu. Tapi begitu Fathu Mekah, apakah oleh Nabi dibongkar Ka'bahnya? Tidak. Apakah dibongkar Safa Marwah? Tidak. Safa Marwahnya tetap, yang dibuang apanya? Patung-patungnya. Ka'bahnya tetap, yang dibuang apanya? Patung-patungnya. Nah, saya bilang analogi saya lebih tepat, saya bilang. Jadi bukan kolak kecampuran tai kucing, bukan. Tapi nasi kecampur apa? Kerikil. Paham ya? Nah, itu analogi yang saya pakai saat itu, pakai ayat ini diantaranya. Dan di Safa Marwah itu jangan buru-buru. Di Safa sambil menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, berdoa, itu mustajabah itu. Di Marwah sambil menghadap ke arah kiblat, berdoa lagi, mustajabah itu. Jangan buru-buru, santai aja. Karena itu tempat-tempat yang mustajabah. Allahu Akbar. Pun lanjut. Di dalam sebuah riwayat dari Az-Zuhri rahimahullah bahwasanya ia berkata, maka aku pun memberitahukan hadis tersebut kepada Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Al-Haris ibn Hisham. Maka dia pun berkata, sesungguhnya ini adalah ilmu dan aku tidak pernah mendengarnya. Sesungguhnya aku pernah mendengar beberapa orang dari kalangan ulama berkata, sesungguhnya orang-orang kecuali yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sesungguhnya tawaf kami di antara kedua batu itu termasuk perkara jahiliyah. Sedangkan orang-orang yang lain dari kalangan kaum Ansor berkata, sesungguhnya kami hanya diperintahkan untuk melaksanakan tawaf di Baitullah dan kami tidak diperintah untuk melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiarnya Allah. Abu Bakar ibn Abdurrahman radhiyallahu anhu berkata, menurutku bisa jadi ayat itu turun berkenaan dengan mereka dan mereka. Jadi inna Safa wal Marwata itu menegaskan tentang sebagian orang yang ragu mau tawaf atau mau sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Asim Ibn Sulaiman, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an tentang Safa dan Marwah. Dia menjawab, dahulu kami menganggap bahwa keduanya termasuk dari perkara jahiliyah. Namun ketika agama Islam datang kami menahan diri dari keduanya. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang berbunyi inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Saya mau terangkan dulu ya. Ada hal-hal yang dulu di masa jahiliyah itu para sahabat melakukannya. Begitu masuk Islam, beliau meninggalkannya. Namun ada juga yang di masa jahiliyah mereka melakukannya, di masa Islam pun masih diperbolehkan untuk melakukannya. Nah, di antaranya Safa Marwah sa'i. Jadi di masa jahiliyah mereka dulu ya sa'i Safa Marwah, tapi tentu niatnya beda ya. Dan niatnya beda? Karena dulu syarat dengan kesyirikan. Nah, begitu Islam datang, mereka tetap bersa'i. Tapi tentu karena Allah, karena kan inna Safa wal Marwata min sya'air, untuk mengingat Allah itu soalnya. Jadi tentu beda itu. Nah, dalam konteks kekitaan ya, mungkin ada sebagian kita ya yang dulu namanya masih jahiliyah dulu misalnya punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang sekarang udah kita tobati itu.
Nah, tidak jarang kadang ada masa di mana kadang kita harus melintas di wilayah di mana kita dulu pernah jahiliyah di situ. Nah, kadang masih menyisakan bekas itu. Karena kita tidak bisa memungkiri kita pernah ada di dalamnya misalnya. Maka ketika konteksnya sudah berbeda, tentu kita berada di situ juga berbeda keadaannya dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Kalau dulu misalnya ke pelacuran untuk melacur, sekarang mungkin tetap datang ke pelacuran tapi sebagai orang yang berdakwah misalnya. Untuk meluruskan kembali supaya orang yang melacur itu dia tobat misalnya. Kalau dulu duduk di majelis judi memang dia ikut judi. Kalau sekarang mungkin dia kembali ke tempat judi itu tidak untuk berjudi tapi untuk menyadarkan teman-temannya yang berjudi. Nah, hal-hal seperti ini dilakukan oleh sebagian orang, terutama yang dominan tapi ya. Tapi kalau nggak dominan jangan coba-coba tetap di situ. Biasa katut nanti itu. Makanya saya sering bilang di mana-mana itu, di beberapa tempat saya sering bilang ini. Kalau ada preman pasar, preman terminal tobat, itu jangan tinggalkan pasar, jangan. Jangan tinggalkan terminal, jangan. Tetap kuasai pasar itu. Tetap kuasai terminal itu. Karena kalau Anda pergi nanti dikuasai preman baru. Paham maksudnya? Kalau kita pergi nanti dikuasai preman baru. Yang betul tetap kuasai pasar itu, kuasai terminal itu, tapi konteksnya beda. Kalau dulu kita zalim misalnya gitu ya, sekarang melindungi gitu loh, nolong sekarang. Kalau dulu di terminal berbuat zalim, sekarang terminal bantu orang, nolong orang, melindungi orang. Kalau dulu di pasar zalim pada pedagang di pasar, sekarang melindungi, membantu pedagang pasar. Karena kalau jangan pergi nanti dipegang oleh preman baru, beda bab lagi nanti itu. Enggak berhenti kejahatan di situ nanti. Makanya saya sering bilang itu, kalau ada orang yang dominan dalam kejahatan tadinya begitu tobat, kalau bisa wilayahnya jangan ditinggal, tetap kuasai wilayah itu. Nah, tapi menguasainya dalam kebaikan, bukan dalam kejahatan. Paham nggak? Nah, itu seperti itu. Nah, kecuali jenengan bukan orang yang dominan, orang yang resesif. Kayak ada beberapa artis yang tobat karena dia bukan tokoh yang dominan, maka dia hijrah, menghindar dulu guna supaya tidak terpengaruh kembali oleh keburukan-keburukan yang ada. Karena kalau tetap bertahan di tempat yang tidak baik itu biasanya kalau yang resesif mudah terpengaruh kembali. Kecuali yang dominan. Kalau dominan malah jangan pergi, tetap di situ dan mempengaruhi orang dalam kebaikan. Itulah yang coba dilakukan oleh para artis-artis hijrah itu, yang mengatakan kalau dulu kami mencontohkan keburukan, sekarang kami ingin mencontohkan kebaikan-kebaikan. Itu seperti itu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Asim Ibn Sulaiman, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu tentang Safa dan Marwah. Dia menjawab, dahulu kami menganggap bahwa keduanya termasuk dari perkara jahiliyah. Namun ketika agama Islam datang, kami menahan diri dari keduanya. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Hukum melaksanakan sa'i dan asal muasalnya. Dalam kitab Sahih Muslim terdapat hadis Jabir radhiyallahu an yang panjang. Di dalamnya disebutkan sesungguhnya ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai dari melaksanakan tawaf di Baitullah, beliau kembali ke rukun Yamani dan menyentuhnya. Menyentuh rukun Yamani sunnah. Di antara keutamaannya merontokkan dosa. Kalau Hajar Aswad sunnahnya kita mencium kalau sanggup. Kalau nggak sanggup mencium, kita sentuh Hajar Aswad, kita tempelkan. Atau pakai tongkat, kita sentuh, kita cium tongkatnya.
Kalau nggak bisa istilam tanpa harus jangan gini. Cukup gini aja. Jadi tidak ada kesunahan. Saya maunya gini Ustaz, tak apa-apa. Yang penting gininya itu yang penting. Gini itu nggak sunnah yang saya tahu. Nah, cukup gini. Kalau mau gini nggak apa-apa. Tapi cukup gini. Ya, kalau sambil gini itu kalau kita nyentuh Hajar Aswad baru gini. Kalau rukun Yamani itu pojok Ka'bah yang persis sebelum Hajar Aswad. Biasanya kalau jenengan pakai mutawif yang suaranya keras dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, bacanya bukan labbaik Allahumma labbaik tapi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalau kita sentuh Allah ampun dosa kita. Jadi kalau tawaf usahakan mefet ke rukun Yamani. Banyak orang yang nggak tahu. Padahal itu sunnah menyentuh. Kalau nggak bisa menyentuh, nggak ada kesunahan istilam, nggak ada. Kecuali Hajar Aswad. Monggo. Nah, jadi disentuh. Nanti ya wallahualam nanti dicoba aja ya. Nanti kalau jenengan nyentuh rukun Yamani rasakan ya. Rasakan perubahan pada fisik kita bahkan di samping ruhani kita insya Allah. Karena menyentuhnya itu merontokkan dosa. Menyentuhnya merontokkan dosa insya Allah. Saya ini pengalaman aja ya. Pengalaman aja. Ketika saya umroh tahun 2012 itu, qadarullah saat itu menyentuh rukun Yamani itu gampang. Hampir setiap tawaf itu saya nyentuh rukun Yamani. Pulang-pulang itu kata istri saya, kok beda aja. Jadi ada hal yang berbeda kalau kita sering nyentuh rukun Yamani itu. Tapi ini pengalaman pribadi, nggak tahu apakah orang lain mengalami yang sama, saya nggak tahu. Beda kata istri saya. Kata istri saya tapi nggak tahu. Oh, lanjut. Lalu beliau bersabda, aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Lalu beliau keluar dari pintu sofa sambil membaca, sesungguhnya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Jadi begitu mau makan dari tawaf terus menuju ke pintu sofa nggih. Begitu mau masuk sofa, mau memulai tawaf sa'i, kita baca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ustadz nggak hafal, nggak usah baca ini nggak apa-apa. Dalam haji dan umroh itu tidak ada bacaan wajib. Dalam haji dan umroh tidak ada bacaan wajib. Anda hafal alhamdulillah, nggak hafal ya nggak apa-apa. Sudah baca apa aja yang bisa. Yang penting di sofa harus jangan tidak berdoa. Sayang soalnya itu tempat yang mustajabah. Itu tempat yang mustajabah. Tempat yang mustajabah. Saya ulang, tempat yang mustajabah. Jenengan menargetkan multazam itu bukan hal yang mudah. Mentargetkan multazam itu bukan hal yang mudah. Tapi sofa kan gampang. Dan itu dua tempat yang mustajabah, sofa marwah itu. Makanya begitu sampai di sofa menghadap ke arah kiblat doa, di marwah menghadap ke arah kiblat doa, terus gitu. Itu mustajabah, okay? Itu tempat yang mustajab. Sayang kalau kita nggak berdoa. Lalu beliau bersabda, abda'u bima bada Allahu. Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Di dalam An-Nasai rahimahullah dikatakan, mulailah kalian dengan apa yang Allah mulai, yaitu inna sofa wal marwah. Tadi sofa dulu baru marwah. Jangan marwah baru sofa. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Habibah bintu Abi. Kalau tawaf harus suci ya, harus suci. Tapi kalau sa'i kentut pun boleh terus. Kalau tawaf kan, kalau jangan kentut kan wudu dulu. Atau tayamum dulu.
Tapi kalau sa'i sambil ngentut rot misalnya, itu teruskan aja, nggak ada kewajiban wudu. Nggak enak mau wudu aja boleh, tidak apa-apa. Di tengah-tengah itu ada keran di tengah-tengah itu. Kalau mau wudu bisa. Tapi kalau seandainya jenengan tidak wudu nggak apa-apa. Untuk sa'i, ya untuk sa'i. Tapi kalau tawaf, kebanyakan ulama berpendapat harus suci, karena tawaf itu dianggap sama dengan sholat. Hanya saja kalau tawaf itu kita boleh ngobrol, itu aja. Namun riwayat ini ada yang mendhaifkan, makanya ada yang berpendapat batal pun terus saja nggak apa-apa. Cuman sebaiknya sih punya wudu kalau untuk tawaf, karena ada hadis yang menyatakan tadi sama dengan apa tadi? Sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Habibah bintu Abi Tajrah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, dan orang-orang berada di depannya sedang beliau berada di belakang mereka. Ketika itu beliau melakukan sa'i sampai aku melihat kedua lututnya dikarenakan kencangnya sa'i yang beliau lakukan. Nabi itu larinya kencang pas sa'i itu, terutama sepanjang lampu hijau itu. Sepanjang untuk laki-laki, kalau perempuan enggak. Untuk laki-laki. Saking dikarenakan kencangnya sa'i yang beliau lakukan, sambil beliau melipatkan sarungnya, sambil diringkis, sambil dicincing, bahasa Jawa dicincing. Iya, lari-lari kecilnya itu kencang, tapi kencang larinya Nabi itu masuk ini. Allahu Akbar. Beliau bersabda, laksanakanlah sa'i, karena sungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk bersa'i. Kataballahu alaikumus sa'ya fas'au. Allah wajibkan kalian untuk bersa'i, maka bersa'ilah. Hadis tersebut dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang yang berpendapat bahwa melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah adalah rukun di dalam haji, seperti mazhab Syafi'i dan orang-orang yang menyepakatinya. Riwayat dari Ahmad dan pendapat masyhur dari Malik, ada yang mengatakan bahwa sa'i adalah wajib dan bukan rukun. Ada juga yang mengatakan bahwa sa'i adalah sunnah. Namun pendapat yang pertama lebih rajih, yaitu sa'i haji merupakan apa? Rukun. Ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau rukun haji itu kecenderungannya nggak bisa ditinggal. Tapi kalau wajib haji boleh ditinggal, tapi bayar dam. Ada beberapa wajib haji boleh diwakilkan. Contoh, kalau yang boleh tinggal tuh mabit di Mina selama 3 hari atau 4 hari itu. Mabit di Mina itu wajib haji. Kalau ada orang nggak mau mabit di Mina, di hotel saja, boleh. Jadi dia meninggalkan wajib haji, ya bayar dam 1 ekor kambing, boleh dapat. Contoh yang kedua, wajib haji misalnya melontar jumroh. Ini kalau ibu-ibu maaf nih gak kuat, udah gak kuat jalan nih, minta tolong sama suaminya, udah mas kamu aja yang lempar jumroh aku mas. Kalau pertama kan cuma lempar jumroh 1 itu akobah doang kan. Kalau berikutnya kan ula, wusto, akobah. Biasanya lagi ula, wusto, akobah. Kalau yang nafar awal hari itu sebelum maghrib harus keluar dari Mina. Kalau nafar sani besoknya lagi sekali lagi itu. Nah ini ibu nih ceritanya capek nih, minta tolong ayo mas. Maka suaminya berangkat membawa batu 7 kali 3 kali 2, karena bawain istrinya kan. 7 kali 2 7 kali 3 kali 2. Pinten Pak?
Nggih pun. Kalau betul saya ngitung ini. Wis, pertama melontar jumrah untuk dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ula, wusta, akobah. Tapi ula dulu ya. Begitu selesai 7, baru dalam hati niat lempar jumrah atas nama istri. Boten langsung sakit. Satu-satu bisa. Jadi ulas sekalian langsung istri juga sekaligus. Boten muter. Bisa langsung. Jadi satu kali lempar karena tidak bisa juga Pak rutenya itu kalau lagi kredit, iya langsung keluar itu soalnya. Kalau yang lagi kredit ya. Kalau pas sepi sih boten, kalau pas sepi bisa juga sih kalau mau. Tapi yang saya tahu nanti di ujung soalnya doa, di ujung doa menghadap ke arah kiblat lagi doa lagi itu. Ula, wusta, aqobah. Jadi pertama ngelontar untuk diri sendiri, lontar atas nama istri. Nah, terus kalau ada lagi yang nitip ya lempar lagi. Biasanya mutawif itu sampai ngelontar double 3 kadang. Itu seperti itu. Boleh itu tidak apa-apa. Kalau rukun haji tidak boleh ditinggal. Itu termasuk diantaranya dalam mazhab Syafi'i ini sa'i haji ini termasuk rukun. Termasuk nanti tawaf ifadhah. Itu seperti itu. Lanjut. Namun pendapat yang pertama lebih rajih karena beliau Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan sa'i di antara keduanya dan beliau bersabda, hendaknya kalian mengambil dariku amalan haji kalian, khudhu anni manasikakum. Sehingga setiap yang beliau lakukan di dalam hajinya adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam haji, kecuali apa-apa yang dikecualikan dengan dalil. Wallahu alam bisawab. Selama tidak ada dalil yang meringankan berarti dia wajib atau rukun gitu aja. Kalau ada yang mantan sunnah butuh dalil khusus itu nanti. Kalau kata Ibnu Katsir di sini. Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa melaksanakan sa'i di antara Safa dan Marwah masuk bagian dari syiar Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh nggih monggo. Monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berkaitan dengan bermalam di masjid di menandakan itu adalah wajib. Nah, kita tadi pengalaman kami itu setelah lemparan korban yang pertama itu langsung tahlul, langsung kembali ke hotel, langsung tawaf Ifadhah. Nah, besoknya lagi sorenya itu habis asar kita jalan melempar lagi Mustafa Akbar, tapi bermalam maghrib istilahnya jam 12 malam dari Bayur. Jadi setiap hari nggak ke tenda, tapi pulangnya ke hotel. Tapi sempat tinggal di Mina. Minanya pertama jatuh dari Musdalifah ke Mina, ke tenda, udah minum, udah ini, langsung kita jalan ke Aqobah nggih terus. langsung Tahlul awal nggih. Langsung ke Bali ke hotel. Bisa udah Pakai biasa, langsung kita tawaf terus. Nah, besoknya lagi sorenya lagi asar itu sebelum maghrib masuk ke Mina lagi. Oh, berarti hari itu mboten nginep di Mina hari itu. Enggak, malam itu kan cuma hanya sampai di Mina itu di tenda minum. Oh, sudah di Mina malamnya sudah. Malamnya itu Datang ke tenda itu nggih. Ke Mina. Terus Tapi nggak sempat itu ya sedang bermalamnya itu karena sampai pagi juga kan lempar jemaah aku kan perjalanan sampai pagi. rutenya kan gini Pak, rutenya itu kan dari Arafah mabit di Muzdalifah. Dari Muzdalifah kalau rutenya Nabi itu dulu ke Mina. Dari Muzdalifah ke Mina kan? Ke Mina. Ke Mina itu untuk melontar jumroh. Berarti belum mabit kan? Belum mabit di Mina belum? Masih jalan. Nah, belum mabit di Mina kan? Karena bermalamnya baru di Muzdalifah kan? Bermalam di malam sampai malam Muzdalifah langsung jalan. Nggih. Di atas bis
sampai di Mina itu sampai jam 1 malam. Nggih. Di jam 1 malam udah minum semua kumpul. Oh berarti nyelam betul turun, nggak turun di Musdalifah, nggak turun berarti? Turun. Oh turun. Di Mina sampai ke tendanya. Jadi masih ke tenda kita di tenda. Tapi nggak tidur di situ, langsung hanya minum, udah kumpul semua. Nah, nggih, berarti langsung jalan. nggih, berarti begitu lewat tengah malam langsung jalan keluar dari Musdalifah kan? Iya jam 1. Langsung menuju ke arah Mina. Mina. Dan Ke Jamalot. oh langsung ke Jamarot. Dan nggih Jamarot kan di Mina, Pak. Iya. Nggih. Terus langsung melontar Aqobah. Dari Aqobah tahallul awal bablas langsung ke hotel. Mandi. Tidur, langsung kita Terus tawaf ifadah. nah, Nggih. besoknya lagi berangkat Terus? kita habis asar. Lah itu Bapak pulangi ke hotel, nggak dari Mina? Nggak ke Mina. Jadi ke hotel itu besoknya lagi ke Mina itu Jamalot, tapi sebelum asar Travel apa itu? Travel apa? Itu KBH Al-Muslimun. Oh, Ustaz Salim Mindani. Ustaz Salim Mindani. Al Muslimun Ustaz Salim Mindani bukan? Salim Mindani. Reguler ya. KPHU. KBH, Iya, iya. KPH. Itu dia setahu seperti itu, Ustaz. Nggih. Dia nggak Dan bermaksud, cuma kita nggak dapat saya nggak berani menyalahkan ya, cuman itu berarti ada tidak mabitnya di Mina berarti itu. Mabit ini hari yang pertama itu. Tapi tiap malam kita mabit, nanti setelah asar, maghrib itu harus di Mina. Pulang-pulang ke hotel itu tengah malam jam 12 lewat. Baru keluar dari Mina. Oh gitu. Nah, yang mabitnya itu cuma hanya dari maghrib sampai tengah malam jam 12 lewat 5 menit baru boleh. Ini loh batasnya Mina ini helipad, jadi jangan sampai keluar dari helipad itu tempat itunya. Nggih. Udah sekarang sana gitu. Nggih. Nanti jam 12 jalan baru pulang ke hotel, kesini lagi ya seperti itu. Nggih. Kesini lagi bermabit. Nggih. Lek kula full. Kula full. Jadi saya di maktab itu full nginep, betul-betul nginep memang, nginep di Mina itu. Selama saya nafar awal saat itu, nggak nafar tsani. Mboten pulang balik hotel mboten. Makanya tadi saya sempat berpikir, saya pikir nggak ada satu hari yang nggak mabit itu saya pikir ngoten. Oh nggih pun. Yang malamnya hari yang sampai ke Nalasani. Nggih pun. Ya, mudah-mudahan sah hajinya. Ya, amin Allahumma. Nggih insyaallah. Saya pikir tadi ada yang tidak mabitnya itu. Soalnya mabit di Mina itu masuk dalam wajib haji. Kalau seandainya tidak dilakukan, boleh tidak apa-apa, tetap sah hajinya, tapi bayar dam. Damnya itu motong kambing. Nah, kalau saya saat itu alhamdulillah masya Allah berdiam di Mina itu kita betul-betul nginep bermalam betul. Jadi buatan pulang teng hotel transit buatan. Emang betul-betul nginep selama sampai 3 hari. Nah, hari ketiga itu sebelum maghrib sudah keluar dari Mina karena kita pakai nafar awal. Kalau nafar tsani itu terus lanjut sehari lagi. Sepi dah biasanya itu Mina itu udah sepi itu kalau nafar tsani itu biasanya. Nggih, wallahu a'lam. Semoga hajinya mabrur. Amin insyaallah. Oke, monggo yang lain silakan monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hisab. Tapi di surah Al-Ma'un itu ada di ayat 4 dan 5 ada qawaid sorry dalam nama itu kan artinya salah orang-orang yang salah itu orang-orang yang lain dan semoga kita bisa masuk. Amin. Kita menunda atau mengungkapkan atau apa? Banyak penafsiran yang saya tahu. Yang pertama tafsirnya lalai dalam sholatnya. Jadi dia sholat pikirannya kemana-mana. Ada yang mengartikan begitu. Tapi ada yang mengartikan lalai di situ maksudnya lalai dari waktu sholat sampai meremehkan waktu sholat hingga ke akhir waktu sholat dengan sengaja karena malas.
dan tidak tumak ninah. Itu kebiasaan orang munafik sebenarnya. Orang munafik itu kalau sholat asar, mereka nunggu matahari hampir tenggelam, hampir tenggelam itu baru mereka sholat. Dan itu pun sholatnya tidak tumak ninah, seperti burung mematok makanannya. Maka saya lebih condong pada makna lalai dalam ayat itu adalah lalai berkaitan dengan waktu sholat, karena dia muales sengaja diakhirkan waktu sholat itu, udah gitu nggak tumanina sholatnya. Itu yang saya pilih, pendapat yang saya pilih. Nah, jadi lalai dalam sholat yang dimaksud adalah lalai dalam masalah waktu yang diakhirkan dengan sengaja karena malas, bukan lalai di dalam sholat. Karena kalau dalam fikih kita itu yang penting asal saat takbir ingat Allah, sisanya lalai itu kalau secara fikih tidak ada masalah secara fikih. Nah, tapi yang dipersoalkan dan yang dikecam dalam syariat itu seperti sholatnya orang munafik tadi itu. Orang munafik itu juga sholat, jangan salah. Cuman mereka sholatnya sengaja diakhirkan karena malas ya, bukan karena ada udzur. Udah gitu sholatnya nggak tumak ninah gitu. Tapi kalau jenah ada udzur, terus sholatnya tetap tumak ninah, tidak ada masalah. Ngoten nggih, wallahu alam. Kalau bisa betul, ada juga pendapat mengenai gerakan. Kalau gerakan itu yang dikecam oleh Nabi itu pertama kalau nggak tumak ninah. Yang kedua kalau rukuk sujudnya nggak benar. Yang ketiga kalau sholatnya itu sebanyak gerak di luar gerakan sholat, itu tegur oleh Nabi. Termasuk juga orang yang sholatnya itu tidak tumak ninah seperti burung mematok ayam itu apa namanya? Ya itu tidak tumak ninah ya. Cepat ya. Yang saya tahu itu. Nah, jadi Nabi menegur para sahabat yang sholatnya saat itu tidak tumak ninah, rukuk sujudnya nggak benar karena buru-buru. Terus yang saya tahu juga ditegur juga orang yang sholatnya itu banyak gerak di luar gerakan sholat. Itu Nabi menegur juga itu. Ngerinya yang begitu termasuk dalam kategori itu juga, ngerinya. Nggih. Ngoten? Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Mau yang lain silakan monggo, Pak. Itu lebih sepuh siapa? Lebih sepuh siapa? Lebih sepuh mau. Oh iya. Bagus. Di dalam surah Al-Furqan ayat 70 Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan ganti keburukannya dan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan. Sehingga dalam hadis qudsi ada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kalau ada orang tobat kata Allah, dosamu yang telah lalu aku tidak peduli.